Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam, yang telah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman hidup bagi kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, pembawa risalah terakhir dan penutup para nabi, yang telah menyampaikan ajaran Islam dengan sempurna. Pada kesempatan kali ini, mari kita bersama-sama menyelami hikmah dari Al-Quran dan hadits sebagai panduan untuk memperkuat iman dan meningkatkan amal kebaikan. Pengertian Al-Quran dan hadis. 1. Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diyakini sebagai firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril. Al-Quran berfungsi sebagai pedoman hidup bagi umat Islam yang mengatur berbagai aspek kehidupan seperti akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah. Teks Al-Quran terdiri dari 114 surah bab yang terbagi menjadi ayat-ayat. Al-Quran merupakan sumber utama ajaran Islam. 2. Hadis. Hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun persetujuan beliau terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh sahabat. Hadis berfungsi sebagai penjelas Al-Quran, karena banyak aspek dalam Al-Quran yang memerlukan penjelasan lebih lanjut. Hadis menjadi sumber kedua setelah Al-Quran dalam hukum Islam. Adapun proses turunnya wahyu. Proses turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad SAW berlangsung selama 23 tahun, yang dibagi menjadi dua periode. Mekkah 13 tahun dan periode Madinah 10 tahun. Wahyu pertama kali diturunkan pada tahun 610 Masehi di Gua Hira, ketika Nabi Muhammad berusia 40 tahun. Wahyu disampaikan melalui malaikat Jibril dalam berbagai cara, seperti 1. Secara langsung, wahyu datang dengan cara langsung melalui Jibril. Misalnya ketika Nabi Muhammad sedang berada di tempat tertentu atau sedang melakukan ibadah. 2. Melalui mimpi. Sebagian wahyu turun kepada Nabi Muhammad dalam bentuk mimpi yang jelas dan benar. 3. Dengan suara keras, terkadang wahyu disampaikan dalam bentuk suara keras yang terdengar jelas, dan Nabi Muhammad merasakan berat ketika menerimanya. Turunnya wahyu berlangsung secara bertahap, sesuai dengan kebutuhan dan situasi pada masa itu. Wahyu tersebut memberikan bimbingan dan solusi terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi umat Islam saat itu. Penjelasan kedua dalam surah Al-Baqarah ayat 2-5. Allah SWT menjelaskan mengenai pentingnya iman kepada Al-Quran sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Berikut adalah isi ayat tersebut. Surah Al-Baqarah ayat 2:5 dan artinya. Ayat 2. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Artinya, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan salat, dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Ayat 4. Waladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wabil akhiratihum yuqinun. Artinya, dan mereka yang beriman kepada kitab yang diturunkan kepadamu Al-Quran, dan kitab-kitab yang diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya akhirat. Ayat 5. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun bintang. Artinya, mereka itulah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Makna dan kandungan ayat. Dalam ayat-ayat ini, Allah SWT menegaskan bahwa Al-Quran adalah kitab yang tidak diragukan kebenarannya dan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat-ayat ini juga menjelaskan ciri-ciri orang beriman, yaitu 1. Beriman kepada yang gaib, yakin akan hal-hal yang tidak terlihat, seperti keberadaan Allah, malaikat, hari kiamat, dan lainnya. 2. Menegakkan salat, menjalankan ibadah salat dengan penuh kehusyukan. 3. Menafkahkan rezeki, mengeluarkan sebagian harta yang diberikan
Allah untuk kepentingan agama dan orang lain yang membutuhkan. 4. Beriman kepada wahyu Allah, meyakini Al-Quran dan kitab-kitab suci sebelumnya. 5. Meyakini akhirat, mempercayai adanya kehidupan setelah mati dan hari pembalasan. Orang-orang yang memiliki sifat-sifat ini akan mendapatkan petunjuk dari Allah dan tergolong dalam orang-orang yang beruntung. Tajwid adalah ilmu yang mengatur cara mengucapkan huruf-huruf Al-Quran dengan benar, serta aturan-aturan yang perlu diperhatikan untuk menghasilkan bacaan yang jelas, indah, dan sesuai dengan tuntunan yang diajarkan Rasulullah SAW. Berikut adalah beberapa hukum tajwid. 1. Hukum nun mati dan tanwin. Isyar, membaca nun mati atau tanwin dengan jelas, terutama jika diikuti oleh huruf halki, idgham, menyambungkan bacaan nun mati atau tanwin kepada huruf berikutnya. Yang terjadi jika huruf setelahnya adalah idgham bigunnah, idgham dengan dengung, idgham bila gunnah, idgham tanpa dengung, iqlab, mengganti bunyi nun mati atau tanwin menjadi mim jika diikuti oleh huruf ifa, membaca nun mati atau tanwin dengan sama tidak jelas jika diikuti oleh huruf-huruf iddah haifai, ta, hek, i, da, he. 2. Hukum mim mati. Ifa syafawi, membaca mim mati dengan samar jika bertemu huruf sambil disertai dengung. Idgham mimi idgham mutamatsilain, menyambungkan mim mati dengan huruf mim setelahnya dengan dengung. Isyar syafawi, membaca mim mati dengan jelas jika diikuti oleh huruf lain. Dan 3. Hukum mad tabi'i, membaca panjang 2 harakat untuk huruf-huruf mad yang tidak diikuti hamzah atau huruf mati. Mad wajib mutasil, mad yang bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat, dibaca panjang 4-5 harakat. Mad jais munfasil, mad yang bertemu dengan hamzah pada kata yang berbeda, dibaca panjang 2, 4, atau 5 harakat. Mad lasim, mad yang diikuti oleh huruf mati dalam satu kalimat, dibaca panjang 6 harakat. Hukum mad tabi'i, membaca panjang 2 harakat untuk huruf-huruf mad yang tidak diikuti hamzah atau huruf mati. Mad wajib mutasil, mad yang bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat, dibaca panjang 4-5 harakat. Mad jais munfasil, mad yang bertemu dengan hamzah pada kata yang berbeda, dibaca panjang 2, 4, atau 5 harakat. Mad lasim, mad yang diikuti oleh huruf mati dalam satu kalimat, dibaca panjang 6 harakat. Mad aridli sukun, mad yang terjadi pada akhir kalimat dan diikuti huruf sukun, dibaca 2, 4, atau 6 harakat. 4. Kalkalah, membaca huruf kalkalah dengan memantulkan suara. Kalkalah terbagi menjadi 2 jenis. Kalkalah sugara, jika huruf kalkalah berada di tengah kata. Kalkalah kubra, jika huruf kalkalah berada di akhir kata. 5. Guna, bacaan dengan dengung pada huruf-huruf mim dan nun yang bertajrid misalnya. Dan, atau dalam hukum-hukum yang melibatkan dengung seperti ikhfa, idgham bigunnah, dan ikhfa syafawi. 6. Idgham mutamatsilain, mutajanisain, dan mutakaribain. Mutamatsilain, ketika 2 huruf yang sama bertemu, misalnya huruf dan. Mutajanisain, ketika 2 huruf dengan makhraj yang hampir sama bertemu, misalnya huruf dan. Mutakaribain, ketika 2 huruf dengan makhraj yang berdekatan bertemu, misalnya huruf dan. Pentingnya menerapkan tajwid. Tajwid membantu menjaga keindahan dan kesempurnaan bacaan Al-Quran, sekaligus mencegah kesalahan yang bisa mengubah makna. Mengaplikasikan tajwid adalah bentuk penghormatan terhadap Al-Quran dan membantu pembaca mencapai kekhusyukan dan keharmonisan dalam beribadah. Sebagai penutup dari video pembelajaran ini, semoga materi yang telah disampaikan dapat memberikan pemahaman yang jelas dan bermanfaat. Terima kasih telah menyimak, dan jangan ragu untuk mengulang atau mengkaji lebih lanjut, agar pengetahuan semakin mendalam. Tetap semangat dalam belajar, dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.